Baik, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi kita dalam perkuliahan pendidikan Pancasila. Kita telah melewati ujian tengah semester dan dari mulai pertemuan ini sampai pertemuan terakhir kita akan bicara tentang implementasi Pancasila ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk hari ini karena kita Pancasila kan berurutan ya dari sila pertama, kedua, ketiga, empat, dan lima. Hari ini kita bicara tentang implementasi dari sila pertama Pancasila. Nah, saya lebih mengerucut ke masalah kebebasan beragama dan Pancasila. Seperti yang saya sampaikan tadi, masalah kebebasan beragama di Indonesia pada dasarnya adalah salah satu bentuk dari implementasi sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada dasarnya dengan negara dan bangsa yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, harusnya masalah kebebasan beragama ini bukan lagi menjadi sebuah persoalan. Karena kita sudah selesai harusnya ya sebagai suatu bangsa dengan semboyan tersebut, karena memang dalam sejarahnya ya, bangsa kita terbentuk bukan karena persamaan agama, ras, etnis maupun suku, bukan. Tapi ya karena kita sama-sama ingin merdeka, ingin bebas dari penjajahan. Nah, karena itulah maka bangsa kita ini, persatuan bangsa kita ini pada dasarnya adalah persatuan yang bersifat etis, yang bersifat moral, bukan yang bersifat etnis. Nah, hal tersebut harusnya sudah selesai ya masalah kebebasan beragama. Akan tapi dalam realitasnya masih banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi yang ideal. Nah, mari kita lihat bagaimana pengaturan ya, tentang pelaksanaan kebebasan beragama. Sebenarnya sudah tertuang dalam konstitusi kita, pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Bunyinya yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, sudah jelas itu ya. Ada jaminan kemerdekaan untuk memeluk agama dan untuk beribadat oleh negara. Sudah tertuang dalam konstitusi. Nah, ini simbolisasinya ya, jadi bahwa Pancasila harusnya menaungi semua agama, menjamin kebebasan beragama. Nah, maknanya yaitu bahwa negara memberikan jaminan kebebasan pada setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Nah, idealnya tidak ada ya, segala bentuk persekusi dari individu atau kelompok tertentu terhadap individu atau kelompok tertentu yang sedang menjalankan ibadah keagamaan. Karena dengan demikian, kalau misalnya hal tersebut terjadi, maka hal tersebut bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan hal tersebut diperkuat lagi pasal 29 tadi dengan pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Itu sudah jelas ya. Jaminan kebebasan beragama diperkuat oleh pasal 28E ayat 1. Pasal 28 itu membahas tentang hak asasi manusia. Jadi tidak hanya masalah kebebasan beragama, tapi hak asasi manusia secara general, secara umum. Nah, kemudian turunannya dari pasal 2928 tersebut adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 22. Bunyinya ayat 1, setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu sudah kemudian dipertegas lagi ya, ada jaminan kemerdekaan di undang-undang turunan dari konstitusi kita, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
sudah di undang-undang turunannya, di aturan turunannya sudah ada penegasan ya, terkait bahwa negara menjamin kemerdekaan dan kebebasan beragama. Nah, akan tapi bagaimana realitasnya? Bagaimana realitas kebebasan beragama di Indonesia? Kalau kita lihat pasca reformasi ya, mungkin kalau pas Orde Baru tidak ada pemberitaan karena memang dibungkam semuanya media ya. Kalau misalnya ada yang intoleran ya, itu biasanya sudah ada pembatasan dari negara, tidak boleh ada kelompok-kelompok intoleran. Kalau misalnya ada yang nekat ya maka akan diberikan sanksi yang keras oleh negara. Ya, untuk masalah HAM itu menjadi persoalan besar di Orde Baru. Nah, sehingga kita tidak melihat pada era Orde Baru, saya sebagai anak yang lahir di bawah rezim Orde Baru ya, masalah kebebasan beragama tersebut ya boleh dikata tidak menjadi hal yang persoalan yang cukup signifikan. Kekerasan atas nama agama juga boleh dikata tidak terjadi pada masa itu karena sudah pemberitaan kita tidak bebas, terbatas. Nah, baru pada era reformasi terjadilah kekerasan atas nama agama ya. Kita bisa lihat pemberitaan di mana-mana ada kelompok tertentu yang kemudian mempersekusi kelompok agama lain ya, atau sesama agama yang satu sekte mayoritas yang mempersekusi sekte minoritas dan lain sebagainya. Dan juga terakhir yang menjadi persoalan besar adalah masalah pendirian rumah ibadah. Adanya SKB 3 Menteri yang mensyaratkan untuk mendirikan rumah ibadah harus mendapatkan tanda tangan persetujuan dari warga sekitar. Kalau tidak salah sekitar 50. Nah, terkadang kalau ada yang tidak mencapai jumlah yang sudah ditentukan dalam SKB tersebut, kelompok agama tersebut tidak bisa mendirikan rumah ibadah. Ya, sebenarnya maksudnya baik, maksudnya untuk supaya bisa diselenggarakan musyawarah untuk mufakat ya, sehingga toleransi bisa terwujud, idealnya begitu. Tapi persoalannya apakah negara sudah memfasilitasi dialog antar agama di setiap daerah? Terkadang ada daerah yang sudah ekstrim, sudah menjadi tempat dari sekte garis keras misalnya. Nah, agama lain tidak bisa masuk. Kalau misalnya ada yang nekat masuk, maka akan mengalami penolakan. Nah, ini kan sebenarnya peran negara yang diharapkan dalam kasus-kasus seperti ini untuk kemudian bisa memfasilitasi dialog antar agama. Sehingga kalau misalnya mau dijalankan juga SKB 3 Menteri tersebut, maka negara harus hadir dimanapun, kapanpun suatu kelompok agama minoritas ingin mendirikan rumah ibadah, negara harus hadir di sana memfasilitasi. Bukan hanya sekedar ormas-ormas atau LSM-LSM yang mengadvokasi, tapi negara harus hadir di sana sehingga bisa terwujud musyawarah mufakat. Kalau misalnya tidak bisa, ya sudah dicabut saja SKB 3 Menteri tersebut. Karena dengan demikian akan mempersulit ya, akan kontraproduktif dengan implementasi kebebasan beragama. Nah, ini saya lihat ini karikaturnya ya, terjadi kekerasan SARA ya, persekusi yang kemudian merobek-robek Bhinneka Tunggal Ika. Dan juga ada sekte minoritas yang mengalami persekusi, jadi tidak hanya agama mayoritas mempersekusi agama minoritas, ya, tapi juga sekte satu agama yang beda sekte itu masih terjadi saling persekusi. Dan juga ada penganut agama tertentu yang tidak termasuk dalam agama resmi negara, ya, belum mendapat pengakuan sebagaimana mestinya. Contohnya kalau di Jawa ini kan ada kejawen gitu, tapi saya belum menemukan ya, belum melihat keputusan pemerintah yang memperbolehkan mencantumkan dalam kolom KTP agama kejawen. Belum ada. Ya mungkin hanya terakhir kalau tidak salah pemerintah memperbolehkan mencantumkan aliran kepercayaan. Padahal kan mereka
agama yang sudah membudaya, sudah tradisional, ya, sudah bertahun-tahun mereka anut, dan mereka tidak mengganggu agama lain, tapi mereka memang memiliki agama budaya. Kalau di Jawa itu Kejawen, kalau di Sumatera Utara sepertinya Parmalin sepertinya. Dan sepertinya di berbagai daerah ada. Nah, harusnya negara kemudian membuka seluas-luasnya, ya, terhadap terhadap pintu pengakuan, ya, terhadap agama-agama budaya tersebut, agama-agama lokal, sehingga mereka bisa mendapatkan rekognisi atau pengakuan dari negara. Baik, demikian untuk penyampaian saya dalam video tutorial hari ini, ya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui Zoom meeting. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Sampai bertemu. Selamat pagi.